Ma Fangling adalah karakter lapis 2 dalam cerita Biancheng Langxi yang disadu dengan judul Peristiwa Merah Salju, yang merupakan episode kedua dari seri Pisau Terbang karya Gulong. Peristiwa Merah Salju menceritakan tentang petualangan dua protagonis, Fu Hongxue dan Ye Kai, di sebuah kota perbatasan. Kota perbatasan ini adalah markas besar dari perkumpulan Istal Selaksa Kuda, sebuah perkumpulan yang amat kuat di wilayah itu. Sekarang kita akan mengulik lebih dalam tentang Ma Fangling. Majikan Istal Selaksa Kuda adalah Ma Kongkun, yang merupakan dalang pembantaian dari 11 orang anggota keluarga Bai Tianyu 18 tahun yang lalu. Sebuah peristiwa tragis yang dikenal dengan nama Tragedi Salju Merah. Nama ini yang kemudian digunakan untuk nama Fu Hongxue. Hongxue sendiri berarti salju merah. Kedatangan Fu Hongxue dan Ye Kai ke kota perbatasan menimbulkan kecurigaan dari Ma Kongkun dan menimbulkan konflik antara Fu Hongxue dan Ye Kai melawan Ma Kongkun dan para anggota Istal Selaksa Kuda lainnya, termasuk anak perempuan Ma Kongkun, yaitu Ma Fangling. Dalam novel, Ma Fangling digambarkan sebagai gadis muda yang cantik, agak manja dan agak ketinggian. Bisa dimaklumi ayahnya yang seorang pesilat kelas tinggi sekaligus tuan tanah paling berpengaruh di kota perbatasan ini. Kelemahan Ma Fangling adalah bisa dibilang mainnya kurang jauh. Dia digambarkan tumbuh besar di kota perbatasan ini, sehingga dia tidak pernah pergi ke tempat lain. Dia terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan hidup di Istal Selaksa Kuda. Juga terbiasa dengan sikap dari kebanyakan orang di Istal Selaksa Kuda dan kota perbatasan yang sangat menghormati dirinya, sehingga dua orang pemuda, Fu Hongxue dan Ye Kai, yang punya sikap berbeda, Fu Hongxue yang dingin dan Ye Kai yang genit, langsung menarik minatnya. Mulai dari alur pertemuan pertama mereka, novel menggambarkan Ma Fangling tertarik pada dua pemuda ini sekaligus. Ada kesan bahwa Ma Fangling suka ketika Ye Kai menggodanya, dan Ma Fangling juga penasaran mencoba mendekati Fu Hongxue yang dingin. Namun novel lebih menggambarkan rasa penasaran Fu Hongxue. Siapa perempuan yang bercinta dengannya di kamar tertutup gelap gulita itu? Ye Kai juga digambarkan menggoda Ma Fangling hanya karena tabiat cowok saja. Karena Ye Kai dijelaskan sudah memiliki kekasih, yaitu Ding Ling Lin. Gulong lebih mengeksplorasi nuansa muram dalam cerita ini. Mulai dari tekanan batin Fu Hongxue, sikap Ye Kai yang tidak bisa ditebak berpihak kemana, rahasia pribadi orang-orang Istal Selaksa Kuda, sampai kekhawatiran Ma Kongkun bahwa rahasia tragedi Salju Merah akan terungkap dan menghancurkan semua pencapaiannya. Wajar saja Ma Kongkun merasa cemas, karena sebenarnya Bai Tianyu adalah saudara angkatnya. Tetapi 18 tahun yang lalu, Bai Tianyu lebih terkenal dan lebih sakti dibanding Ma Kongkun. Maka Ma Kongkun bersekongkol dengan musuh-musuh Bai Tianyu untuk membunuh Bai Tianyu dan membantai semua keluarganya. Dalam pikiran Ma Kongkun saat itu, apabila Bai Tianyu tidak ada, barulah dia bisa mengangkat namanya sendiri. Sehingga demi ambisi pribadinya, dia tega mengkhianati saudara angkatnya sendiri. Tetapi hari pembalasan itu tetap datang. Jabatan Golok Fu Hongxue mengingatkan Ma Kongkun akan kedahsyatan Golok Bai Tianyu di masa lalu. Ma Kongkun seakan kembali melihat sosok Bai Tianyu dalam diri Fu Hongxue. Belum lagi Ye Kai, yang tidak diketahui asal-usul keluarga maupun aliran ilmu silatnya, membuat Ma Kongkun semakin curiga, sangsi, cemas, dan gelisah. Perasaan campur aduk ini semakin menjadi seiring dengan alur cerita yang kian lama kian menyudutkan Ma Kongkun. Sehingga pada akhirnya Ma Kongkun membubarkan Istal Selaksa Kuda dan melarikan diri ke tempat lain. Inilah untuk pertama kalinya Ma Fangling mengalami kerasnya hidup. Diawali dari keheranannya akan sikap ayahnya dan orang-orang Istal Selaksa Kuda yang berubah sejak kedatangan Fu Hongxue dan Ye Kai. Ma Fangling menjadi kebingungan dengan adanya serangkaian sabotase dan pembunuhan di Istal Selaksa Kuda. Sikap tokoh-tokoh penting Istal Selaksa Kuda yang begitu tegang, was-was, menutup mulut rapat-rapat, membuat Ma Fangling semakin tidak mengerti. Ia mulai merasa dirinya sebagai orang asing di Istal Selaksa Kuda. Ma Fangling merasa terasing di rumahnya sendiri,
Ia merasa terkucil di lingkungannya sendiri, sehingga ia pun mulai gamang. Puncak dari keruntuhan mental Ma Fangling adalah ketika ayahnya membubarkan Istal Laksakuda, sebuah tempat yang merupakan rumahnya, sebuah rumah yang mewah dan nyaman. Tapi sekarang Istal Laksakuda bukan rumahnya lagi. Dia yang selama ini terbiasa dinaungi nama besar ayahnya, kini tidak punya naungan lagi. Sehari-hari dia paling dekat dengan istri muda ayahnya. Tapi sekarang si istri muda ikut menghilang bersama ayahnya. Mereka pergi tanpa mengajaknya, sehingga Ma Fangling baru menyadari bahwa sebenarnya selama ini dia sendirian. Tidak ada teman, bahkan keluarga. Ia berubah dari gadis belia yang ceria menjadi gadis labil setengah linglung. Dalam hati Ma Fangling timbul perasaan iba pada dirinya sendiri. Yang lama-kelamaan dari rasa iba, timbullah rasa bencinya kepada Ye Kai dan Fu Hongxue, yang dianggapnya membuatnya kehilangan semua fasilitas kenyamanan hidupnya. Ma Fangling berusaha membalas, dan dia tidak segan memanfaatkan kecantikannya untuk mendapatkan bantuan dari beberapa laki-laki. Ma Fangling bahkan merelakan dirinya dipermainkan Lu Xiaojia, direndahkan di depan mata sekian banyak mantan anggota Istal Laksakuda hanya demi sebuah pembalasan. Sayangnya, semua usaha dan pengorbanan diri dari Ma Fangling gagal. Usaha terakhirnya bahkan melibatkan Di Lingjia, kakak dari Ding Linglin. Tetapi hanya dengan sekali serangan, Fu Hongxue mampu membuat Ding Lingjia kehilangan tangan kanannya. Kebetulan, Ding Linglin menyaksikan kejadian itu. Kalau saja Ma Fangling tetap berdiam diri, pasti tidak akan terjadi perdebatan antara dia dan Ding Linglin. Sayangnya, kebencian Ma Fangling membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Bukannya menolong Ding Lingjia yang jatuh pingsan, dia malah berusaha mengangsut Ding Linglin untuk membalas Fu Hongxue, yang membuat perdebatan dari dua gadis ini. Puncak dari perdebatan itu adalah ketika Ding Linglin mengatakan bahwa yang dibenci Ma Fangling sebenarnya bukan Fu Hongxue atau Ye Kai, tetapi ayahnya sendiri. Ayahnya yang tidak peduli nasib anaknya. Ayah yang egois, lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anaknya. Jadi yang sebenarnya paling dibenci Ma Fangling adalah ayahnya sendiri, bukan semua laki-laki. Kata-kata Ding Linglin ini membuat Ma Fangling tidak bisa berdebat lagi. Hanya bisa tertawa sambil menangis. Tangis dan tawa histeris. Tangis dan tawa di ambang kegilaan. Berada di antara gila dan waras, Ma Fangling masih melihat satu pilihan terakhir, yakni Fu Hongxue. Kemudian Ma Fangling mengatakan jika Fu Hongxue tidak mau membunuhnya, dia bersedia ikut kemanapun Fu Hongxue pergi. Apapun yang diinginkan Fu Hongxue akan dia lakukan. Ya, jelas sekali Ma Fangling berusaha mencari sandaran. Walaupun laki-laki, Fu Hongxue menolak. Sungguh sangat tragis nasib dari Ma Fangling. Dia kehilangan keluarga, kehilangan akal sehat, kehilangan semangat hidup, dan bahkan dia kehilangan dirinya sendiri. Akhir yang terlalu tragis bagi seorang gadis belia yang sebenarnya tidak ada sangkut paut apa-apa, bahkan sama sekali tidak tahu tentang tragedi pembantaian Baitian Yu keluarga 18 tahun silam. Novel memang lebih menonjolkan Ma Fangling sebagai korban keadaan yang overdosis playing victim, menambah nuansa muram pada plot cerita ini. Namun untungnya jika kita melihat film dari The New Border Town Prodigal tahun 2016, banyak mengubah plot cerita dan karakter Ma Fangling, sehingga nuansa muram pada novel aslinya banyak berkurang dan nuansa tragedi romantis lebih terasa. Itulah Ma Fangling, karakter yang mengalami perubahan hidup yang sangat drastis. Namun itulah Gulong, novelis yang suka sekali membuat cerita-cerita berat. Kami akan terus mengulas juga karakter-karakter kekuatan dari Gulong. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.